Halo semuanya, perkenalkan, saya Mapin Medin Alexander dari SMPN 1 Majalaya, Suprayon 07. Di sini saya akan mengikuti review buku yaitu lomba secara online dan sebelumnya salam literasi. Nah, yang saya hadirin, terima kasih ya sudah mengadakan kegiatan ini dan saya merasa cukup senang dan juga bangga karena saya di sini bisa membagikan ilmu lagi. Nah, baiklah, mari kita langsung mulai ke tempat judul buku yang saya pilih. Alasan saya memilih buku ini yaitu eh, buku berkelana di dunia imajinasi. Saya ini memilih buku ini karena pembuat buku ini adalah saya, teman-teman saya dan juga guru-guru di sekolah kami. Dan sehingga kita tuh di sini bisa saling membagikan ilmu kepada teman kita yang lain kalau sedang membaca di perpustakaan, dan sehingga mereka bisa tahu bagaimana cerita fiksi itu. Dan juga kita itu di sini ada profil penulis, dan ini tuh adalah yang kedua kalinya saya membuat buku cerita fiksi ya, kumpulan-kumpulan bersama teman-teman saya. Sekarang saya akan memilih buku dari si Mario, judul dari Mario Pertuangan di Laut, yaitu itu penulisnya saya sendiri. Oh iya, sebelumnya saya di sini menggunakan detektif Fishbone. Bisa kalian lihat di sini. Ini karya buku buatan saya. Baiklah, akan saya langsung bacakan. Judulnya yaitu Pertuangan Mario di Lautan. Penulisnya saya sendiri, yaitu Mapin Medan Alexander. Dan tahun terbitnya adalah 2024 Juli, dan juga penerbitnya CP Malik 19. Baiklah, untuk halamannya ada 79 beserta profil penulis. Baiklah, langsung ke kapan. Di alur itu di dalam buku ini kapan, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan juga di malam hari. Di mana? Di mana ada di tempat di pesisir pantai, tropis, lautan, eh, dalam lautan, dan juga ada di dasar laut, ada di tempat lahar lava, dan juga di istana es, dan juga beberapa tempat yang sangat gelap sekali. Siapa saja tokohnya? Saja tokohnya itu adalah Mario, si tokoh utama kesukaan saya, dan juga Luna, Ariel, Blaze, Krabby, Torto, dan juga Leviathan, pasukan Anglerfish, dan juga si naga es. Apa dan apa itu? Ketika Mario sudah mengetahui bahwa mutiara itu sudah dicuri, mutiara itu adalah suatu penerangan untuk bagi lautan di sana. Jadi jika tidak ada mutiara di dalam situ, tidak akan ada mungkin kecahayaan atau penerangan di dalam lautan itu, dan lautan menjadi gelap. Saat si Mario tahu, akhirnya Mario pun ingin menyelamatkan dan mendapatkan kembali mutiara itu. Tetapi teman-teman Mario yang ada di tempat Mario tidak berani karena mereka sangat ketakutan melihat naga es, karena mereka tahu bahwa naga es itu sangat ganas dan juga besar dan juga kuat. Mengapa dan mengapa? Ketika Mario sudah mengetahui dan sudah pergi sendiri karena teman-teman itu mau, akhirnya Mario pun pergi ke pantai itu sendiri, dan akhirnya Mario pun bertemu dengan kawan-kawan baru. Ketika Mario sudah bertemu dengan kawan-kawan baru, mereka pun langsung melanjutkan pertualangan mereka untuk mencari mutiara tersebut. Tetapi tidak semudah itu. Mario dan teman-teman barunya harus melewati rintangan yang sangat rumit dan juga berbahaya. Itu bisa menyederakan mereka. Tetapi Mario dan juga yang lainnya masih bisa melewati rintangan-rintangan tersebut karena mereka ini bekerja sama, saling menolong, dan juga kompak. Sehingga mereka pun contohnya seperti melewati bebatuan yang ada asap panas, dan juga ada lahar api yang bisa membakar mereka,
dan juga yang besar-besar lebih berbahaya, mereka pun harus bisa melawan Leviathan. Yang kita tahu Leviathan adalah mitos dari zaman purba, yang dimana Leviathan adalah hewan makhluk asing ataupun monster laut yang sangat besar. Tapi Mario dan juga teman-teman barunya bisa mengalahkan mereka dengan beberapa bantuan dan juga beberapa sihir. How? Oke, how? Bagaimana cara mereka melewati rintangan itu? Bagaimana itu tersebut ketika Mario dan juga teman-teman barunya saat sudah mengalahkan si Leviathan dan juga melewati beberapa rintangan, akhirnya pun mereka sudah sampai di portal menuju istana es itu. Tetapi di saat mereka melewati ke sana, mereka pun menemui dengan pasukan Angelfish. Pasukan-pasukan Angelfish itu terbuat dari es yang ternyata itu adalah buatan dari si naga es. Nah, yang kita tahu Anglerfish itu adalah makhluk dasar laut atau di dalam laut yang sangat jauh sekali dan juga sangat dalam. Dan kita tahu juga Anglerfish itu adalah hewan yang sangat banyak giginya, runcing juga dan menakutkan, dan sehingga itu seperti piranha, dan dia juga mempunyai lampu di sirip dia seperti yang ini untuk memancing atau mangsanya. Akhirnya ketika Mario dan teman-temannya sampai di sana, mereka pun bertemu dengan pasukan Anglerfish SS itu. Oke, saat menemui itu, akhirnya tidak ada pilihan lain. Mario pun dan teman-temannya harus melawan pasukan-pasukan Anglerfish itu untuk bisa mendapatkan kembali mutiara yang telah dicuri. Akhirnya pun Mario dan teman-temannya pun bertarung dengan pasukan Angerfish, dan akhirnya pun mereka menang. Dan sampailah di sana, mereka pun bertemu dengan naga es. Ketika mereka sudah sampai di sana, mereka bertemu dengan naga es. Saat di sana naga es menertawakan mereka karena mereka sangatlah lemah, tetapi mereka bisa main-main, bisa masuk ke dalam kawasan dia. Dan akhirnya pun Mario dan teman-temannya bertarung melawan dia. Ketika bertarung, ternyata Mario dan teman-temannya menggunakan sihir yang sangat luar biasa. Mereka menggunakan sihir pertemanan. Dan akhirnya pun mereka bisa mengalahkan si naga es, sehingga yang dimana naga es telah kalah, dan juga mereka pun mendapatkan kembali mutiara penerangan itu. Mutiara penerangan itu yang bisa membuat lautan kembali damai dan juga cerah kembali. Sesudah itu pun mereka pun kembali ke lautan tropis dan meletakkan mutiara itu kembali ke sana. Baiklah, sekarang yang terakhir yaitu adalah hikmah. Hikmah yang saya dapatkan dalam cerita yang saya buat itu adalah kita itu harus saling menolong, bekerja sama, dan juga tidak boleh mudah menyerah, karena kita itu adalah generasi penerus, dan juga kita juga harus berkomunikasi atau saling menolong juga, atau dalam hal pertemanan seperti itu. Yang saya tahu, pertemanan sangat penting bagi kita, karena agar kita bisa berkomunikasi, bersosial, dan juga yang lain-lain. Semoga saja apa yang saya sampaikan pada hari ini atau hikmah yang baru saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua dan jadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan juga selain itu, hikmah dari yang saya dapatkan yang lain itu seperti kita itu tidak boleh mudah menyerah dan juga pantang menyerah begitu, dan kita harus berani ya dalam menghadapi suatu masalah maupun yang besar ataupun yang kecil. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila kata, dan ini untuk cover bukunya seperti ini, dan ini itu ada banyak sekali, ada daftar isinya dan juga ada pembina dalam buku ini, dalam pembina SMP Negeri 1 Majalaya, dan juga di sini ada
ada 20 cerita yang dimana saya di sini menggunakan di halaman cerita saya itu ada di halaman 53 sampai halaman 58. Inilah di sini yang saya gunakan di sini. Baiklah, saya akan menunjukkan lagi hasil reviewan saya. Baiklah, saya juga akan menjelaskan mengapa saya bisa menggambar seperti ini. Baiklah, jadi si ikan ini itu adalah si Mario. Dia adalah ikan paus, tetapi dia memiliki kaki dan juga ekor seperti anak anjing yang pupi-pupi itu yang sangat gemas. Dan di sini ada Ariel, di sini juga ada Torto, dan juga di sini ada Krabby. Oke, di sini ada Krabby dan juga Blaze. Dan di sini ada pasukan Angerfish dan juga di sini ada pasukan Angerfish juga. Bisa kalian lihat ya. Dan mengapa saya tidak menggambar naga es ya? Karena saya mengambilnya di posisi ini tuh mereka tuh sedang berada di portal menuju istana es nasi naga itu. Jadi mereka tuh seperti sedang ingin bertarung dan akhirnya pun yang paling berani atau yang saling maju itu adalah si Mario. Tokoh yang saya sukai adalah si Mario karena dia selalu berani, pantang menyerah dan juga suka menolong sesama. Dan juga dia pun selain itu dia pun selalu mendapatkan ide untuk mengalahkan beberapa penjahat. Dan selain itu tokoh yang saya sukai itu adalah si Torto. Dan Torto, kenapa si Torto? Torto itu adalah penyu yang sudah tua, tetapi dia sangat banyak sekali pengetahuan tentang laut di sana, sehingga mereka pun bisa mengetahui kemana arah jalannya menuju si istana es itu. Dan juga dengan bantuan si Torto kita bisa melihat bagaimana cara kita pergi ke sana. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini atau saya sampaikan pada saat saya berbicara atau review buku ini bisa menjadi motivasi kita semua dan juga menjadi uh, ilmu pengetahuan dan juga menjadi suatu karya yang besar atau bisa saling membagikan ilmu kepada kita semua. Salam literasi. Sekian dari saya. Dadah.